Semua orang yang ada di ruang tamu tersebut menjadi nge-freeze. Halo guys, ketemu lagi dengan saya Ardian Prihadi di sini. Seperti biasanya, saya akan memberikan asupan cerita-cerita misteri buat kalian semuanya. Jadi, jangan lupa ya, tolong dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan cerita asupan misteri buat kalian semuanya. Jangan lupa ya, subscribe channel ini. Dan untuk edisi kali ini saya akan memberikan cerita misteri kepada kalian dengan judul 40 hari. Tonton videonya sampai habis ya. Ada beberapa mitos yang menyebutkan bahwa ketika sebelum 40 hari arwah orang meninggal masih ada di sekitar kita. Kira-kira kalian percaya nggak guys dengan mitos tersebut? Nah, di video kali ini saya akan bercerita tentang hal tersebut ya. Ini ceritanya saya dapatkan dari teman saya, anggap saja namanya adalah Mbak Anita. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019 atau ketika Mbak Anita masih duduk di bangku SMA. Jadi ceritanya gini guys, Mbak Anita ini memiliki om yang bernama Om Farhan. Pada saat itu Om Farhan meninggal dunia dikarenakan terkena serangan jantung. Seperti orang Jawa pada umumnya, ketika ada yang meninggal, orang-orang Jawa itu biasanya mengadakan tahlilan 7 hari, 40 hari, 1 tahun, kemudian 1000 hari atau 3 tahunnya. Nah, ketika keluarga dari Om Farhan ini mengadakan tahlilan 7 hari beliau meninggal dunia, itu nggak ada apa-apa guys. Baru sekitar 40 harinya itu ada kejadian yang sangat aneh dan juga mistis. Jadi gini ceritanya guys. Pada saat itu ketika 40 harinya Om Farhan, seperti biasanya keluarganya dari Om Farhan ini mengadakan acara tahlilan. Sebelum tahlilan dimulai yang rencananya akan dilaksanakan sehabis sholat isya, seperti biasanya ya, mulai dari pagi keluarga dari Om Farhan ini masak untuk persiapan tahlilan tersebut. Nah, ketika pada sore hari sehabis sholat asar, seperti biasanya ya, ketika ada tahlilan tuh biasanya keluarga-keluarga terdekat dari Om Farhan ini ngumpul semua, termasuk Mbak Anita. Nah, pada saat itu Mbak Anita setelah melakukan sholat asar, beliau ini merasa gerah gitu ya, panas ketika di dalam rumah. Kemudian Mbak Anita keluar dari rumah bermaksud untuk mendapatkan angin segar dari sekitarnya. Karena memang rumah Om Farhan itu di sebelah kanan kirinya ini masih berupa sawah ya teman-teman. Jadi di sebelah kanan itu ada sawah, kemudian di sebelah kiri ya ada tanah kosong tapi udah dipenuhi dengan ilalang kayak gitu ya. Tiba-tiba Mbak Anita ini ketika leyeh-leyeh gitu ya, Mbak Anita pandangannya menuju ke satu titik ya, ke sebelah kiri dari rumah Om Farhan, di mana di situ ada tanah kosong yang berisi ilalang-ilalang yang cukup tinggi. Ketika itu Mbak Anita melihat di balik ilalang ada seseorang yang memakai baju putih, yaitu kaos singlet kayak gitu. Kemudian memakai celana berwarna hitam. Dari kejauhan Mbak Anita itu seperti kayak kenal orang itu gitu ya. Kayak kenal, kayak pernah tahu siapa orang itu, walaupun itu dari kejauhan. Kemudian Mbak Anita semakin lama semakin memandangi sosok tersebut. Mbak Anita mendekati sosok tersebut. Kemudian betapa kagetnya ketika yang dia lihat itu adalah Om Farhan yang sudah meninggal. Pada saat itu Mbak Anita gemeteran dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena kejadiannya juga masih sore ya, masih habis sholat asar. Kemudian Mbak Anita perlahan melihat lagi orang tersebut untuk memastikan apakah itu benar Om Farhan. Mbak Anita mendekatinya dan perlahan-lahan orang tersebut hilang. Jadi kayak menguap gitu ya. Kemudian Mbak Anita dalam hati berpikir, ini mungkin cuma khayalan saya aja atau halusinasi saya aja gitu ya. Kemudian Mbak Anita bermaksud
kembali ke dalam untuk mengambil air minum. Kemudian dia ketika masuk melewati ruang tamu, di ruang tamu itu ada anaknya Om Farhan yang masih kecil. Jadi Om Farhan itu memiliki 3 orang anak. Yang pertama SMP, yang kedua masih SD, yang ketiga masih balita ya. Jadi masih disusui sama istrinya Om Farhan. Kemudian ketika Mbak Anita masuk ke dalam ruang tamu untuk mengambil air minum, tiba-tiba anaknya Om Farhan yang paling kecil itu menangis. Menangis dengan sekeras-kerasnya. Semua orang juga pada kaget gitu ya, karena mereka semuanya ini nggak pernah melihat anaknya Om Farhan menangis dengan sejadi-jadinya seperti itu. Tiba-tiba semua orang yang ada di ruang tamu tersebut menjadi nge-freeze. Gara-gara kenapa? Gara-gara tiba-tiba ada sosok orang yang mirip Om Farhan yang memakai baju singlet dan celana panjang hitam itu ada di depan pintu. Dan anehnya semua orang bisa melihat gitu teman-teman. Ini saya jadi merinding ya teman-teman. Kemudian Mbak Anita yang tadinya mau ngambil air minum nggak jadi karena melihat di situ ada sosok yang sangat mirip sekali dengan Om Farhan. Semua orang di situ diam dan nggak bisa berkata apa-apa. Jadi seolah-olah mereka itu nggak bisa ngomong gitu teman-teman. Ketika melihat ada sosok yang mirip seperti Om Farhan. Tiba-tiba orang tersebut tadi masuk. Dan anehnya di situ adalah dia tidak menapak ke tanah alias dia agak melayang. Kemudian sosok yang mirip Om Farhan tadi menghampiri anaknya yang sedang menangis, kemudian mencium keningnya, dan tiba-tiba anak tadi berhenti menangis. Sosok yang mirip Om Farhan tadi akhirnya setelah mencium kening anaknya yang menangis tadi, setelah tidak menangis, sosok yang mirip Om Farhan tadi mundur ke belakang menuju ke pintu keluar, tapi tidak menoleh teman-teman. Jadi dia dari belakang, dia mundur menuju ke pintu dan kemudian sosok tersebut menghilang. Setelah kejadian tersebut yang cuma beberapa menit, orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut akhirnya baru bisa bicara. Mereka saling memandang dan mereka juga berkata, "Beneran, kalian lihat semuanya?" Istrinya Om Farhan juga menangis. Pada saat itu, semua orang yang ada di kamar tamu, di ruang tamu tadi, akhirnya heboh. Kemudian adiknya Om Farhan berinisiatif untuk memanggil Ustadz yang kebetulan rumahnya tidak jauh dari rumah Om Farhan. Setelah itu Ustadznya dipanggil, kemudian Ustadznya disuruh ke rumah dan semua anggota keluarga menceritakan cerita yang sebenarnya. Dan kata Ustadz, itu adalah jin yang menyerupai Om Farhan. Om Farhan memang sudah ada di alam sana, tetapi ada jin korin katanya yang masih ada di sini. Kemudian Ustadz tadi bilang, ya udah kita doakan saja sama-sama supaya Om Farhan bisa tenang di sana. Kemudian acara 40 harinya dimulai, dan setelah itu, setelah selesai, semua orang membacakan surat Al-Fatihah untuk Om Farhan. Jadi begitu ya teman-teman untuk cerita misteri kali ini. Terima kasih buat Mbak Anita yang sudah mau bercerita tentang kisah hidupnya pada tahun 2019. Baik, seperti biasanya saya minta dukungan kepada teman-teman untuk terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah ya, supaya saya lebih semangat lagi untuk memberikan cerita-cerita misteri kepada kalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.